Pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah. Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil ini, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo, ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara bayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih, ya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak, saudara lain dapat, tidak, mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak.
Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini. Anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD. Perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati, gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian, bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2 nih. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih. Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebutnya. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang gitu. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz Majelis Tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis, dia tak belajar. Dia tak baca, dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah, bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak, disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya menikah, tapi saya tak bisa menerima kenyataan bahwa istri saya tidak suci. Bagaimana cara mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz? Ditulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, begini bunyi kalimatnya. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Tulis, nanti cari di kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Said Sabiq ternyata bukan berpendapat, dia pun mengutip. Syekh Said Sabiq mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Inishtarata bikran, kalau anak lajang itu mensyaratkan bininya mesti perawan, fabanat saiban, setelah nikah ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Pagi-pagi dia bilang ternyata tak sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Maka dengan ini kunyatakan fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Nah, sekarang antum nampaknya dia tidak mau fasah, dia menerima, karena bunyi pertanyaannya bagaimana cara mengobati kekecewaan. Tak bisa, tak bisa. Tapi ada sebagian orang
Apalah arti sebuah keperawanan, kata dia. Tak ada laki-laki, aku bisa menerimamu apa adanya Adinda, kata dia. Okey lah, tapi jangan putih. Hidup ini putih atau hitam. Kalau memang putih, jaga dia baik-baik, tapi jangan diungkit-ungkit. Kalau memang hitam, lepaskan dia baik-baik. Kalau pegang dia baik. Kalau lepaskan dia baik. Jangan abu-abu. Ketika hati sedang senang, ku terima kau apa adanya. Ketika sedang marah, kau pun dulu tak perawan kok. Itu tak baik. Akhirnya perempuan itu nanti lama-lama dia lari, macam yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang ku tangisi, caro nandak lama. Saya cinta, tak ingin berpisah karena sekarang sudah punya anak. Kalau sudah punya anak tak ada cerita lagi. Itu yang cakap yang saya bacakan tadi itu terjadi kalau besok paginya. Kalau udah punya anak, apa mau dikata, jaga aja lah. Ceritakan asal usul orang Cina, Pak Ustaz. Cina. Jadi Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh matilah manusia tadi, tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafis. Sam itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam, maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham, hitam. Sedangkan Yafis itulah Mongol, Cina, itu Yafis. Ada nama jamaah kita Pak Yafis. Itu Sam, Ham, Yafis, tinggal 3. Dari mana Ustaz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang punya tafsir itu Pak Ustaz ya. Ibnu Katsir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, bagus. Lalu kita Pak Ustaz, kita ini yang mana? Sam, Ham, Yafis. Cucu cicit Sam, India. Cucu cicit Yafis, Cina. Nikah India ini dengan Cina, lahir anak, diambilnya yang buruk-buruk. Kulit diambilnya kulit India. Mata diambilnya mata Cina. Rambut diambilnya rambut Cina. Hidung diambilnya hidung Cina. Hitamnya diambilnya hitam India. Itulah dia nenek moyang kita ini. Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Cina tidak, India tidak. Kulit India, hidung Cina. Nasib kita lah itu. Saya mahasiswa Usuluddin. Usul artinya dasar, fondasi. Din agama. Usuluddin dasar agama. Di situ ada 3 jurusan: tafsir hadis, akidah filsafat, perbandingan agama. Mengapa di Indonesia tidak membuat program islamisasi mengajak orang kafir masuk Islam, sedangkan agama Kristen sudah membuat program kristenisasi? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu judul lagunya. Masuk kita ke kampung Talang Mama yang Kristen, jalannya mulus, semenisasi. Pipa air ada, program air bersih, gereja cantik. 3 cirinya: jalan semenisasi, ada air bersih, gereja cantik. Islam tak ada. Oleh sebab itu keresahan adik kita mahasiswa, kalian mesti balas. Setelah kalian nanti jadi pejabat, jadi orang, kalian balas sakit hati. Itulah yang kita presentasikan kemarin. Jamaah menyumbang, akhirnya terwujudlah. Kebetulan bapak insinyur kita pandai masalah air ini. Nanti akan di tembok ini ada air terjun di tembok, kumpul air, nanti bisa turun ke musola, mau disalurkan. Kemudian masjid yang buruk, macam katanya tak sanggup menyebutnya, buruk, jelek, sudah tegak berdiri. Itu fotonya kemarin. Itu sumbangan dari jamaah kita. Semenisasi jalan, nah itu kita tak sanggup. Bagaimana sistem keuangan dalam keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datang perempuan.
Inna Aba Sufyan rajulun syahih, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis, jangan pula standar orang gelandangan, yang sedang lah. UMR itu upah minimum regional pekerja, ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk, itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, iya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya bayar tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah, Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustaz. Ya, tafakuh, jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu dia transfer. Maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri, tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja, karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya, bunganya tak boleh dipakai. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube, akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya, ain waw dal, ud, bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak, dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali, berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan tak masalah, tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai kena asap ini, siramkan air ke asap kalau berani. Saya sering melihat jamaah sholat tak pakai mukena, tapak tangannya keluar, apa boleh? Batalat sholatuhu.
Begitu dalam fatwa ulama, orang perempuan yang sholat nampak tangannya, maka batallah sholatnya, dia mesti ulang. Kami tengok Pak Ustaz, jamaah-jamaah India itu pakai sari saja, nampak tangannya. Jangan tengok sholat orang umum, orang awam, orang jahil. Makanya ulama kita sudah paling bagus di dunia ini. Coba tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, siapa yang pakai mukena, hijab yang panjang? Orang Indonesia. Itu ijtihad ulama kita, mukena itu. Cuman yang jadi masalah, orang kita ini pakai mukena waktu sholat aja. Buka sholat, dibukanya mukena, digulungnya dalam tas kecil. Pakai hijab, kain penutup. Kalau berdiri dia, tangannya turun, tertutup tangan. Kalau berdiri, dipakaikan kain ini di atas kepala, turun dia ke bawah, tertutup ujung jari. Agak-agak tertutup ujung jari. Kalau mau beli yang sudah jadi, beli ukuran XL, XXL. Beli. Ustaz kok tahu? Saya sudah tengok ukuran. Yang tertutup ujung jari kalau tegak itu XXL. Maka nanti ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jilbabnya yang segini, Sami Allahu liman hamidah, nampak tangannya, batal salatnya. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Bukan kata saya itu fatwa ulama. Apakah dengan salat sunat Isra sudah terpenuhi salat duha? Bagi yang sudah salat sunat Isyraq 2 rakaat, lalu kemudian tak salat duha lagi, dia tak apa-apa. Karena Isyraq sama duha itu sama. Bedanya apa Pak Ustaz? Bedanya 3. Salat sunat Isyraq itu salat subuh berjamaah. Setelah salat duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kalau salat sunat dia 2 rakaat namanya Isyraq. Tapi kalau tidak ada yang 3 itu namanya duha. Misalnya ibu salatnya di rumah, mau berangkat kerja, salat 2 rakaat, itu namanya duha. Kalau bagi kita yang sudah 3 tadi, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat 2 rakaat, namanya Isyraq. Kalau ditambahnya Pak Ustaz, bagus. Habis salat Isyraq, pas bubar nanti salat duha dia lagi, bagus, tak salah. Berapa batasnya? Tak ada batas. Karena riwayat Aisyah, summa yazidu masya'a, Nabi menambah semau dia. Ini hari libur, besok libur, solat banyak, baik, amat sangat baik, tak salah. Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah. Dia bertanya barang itu dah jadi. Jadi kita pun payah jawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Ini payah gitu. Jadi masalah sogok ini 2 modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi, nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga, tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat, dah. Tapi pihak akademi meminta, maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya, wani piro sampai.
Berani berapa? Nah, ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manung Khalid, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam, guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Nah, ini penting. Yang tak boleh itu begini. Syarat nilai rata-rata 7. Mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong, tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan, telinga kamu tuh bisa kami buat seolah-olah tak ada anting, dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini? Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun, karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, satu cara berpikirnya. Nah, ini bagus. Nah, oleh sebab itu anak kemanakan saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran, tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran. Bagus. Setahun pondok Padanaran yang di Jawa itu setahun program, masukkan. Bagus.